Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar ya. Sekarang kita mulai ke ceritanya. Udara sore di kampung itu terasa berbeda dari yang diingat Arga 7 tahun lalu. Jalan tanah yang dulu sering ia lewati saat kecil masih sama. Pohon-pohon bambu masih berdiri di tepi jalan, bergoyang pelan diterpa angin. Aroma tanah basah setelah hujan masih memenuhi udara, membawa kembali kenangan masa kecil yang pernah terasa begitu hangat. Namun, ada sesuatu yang tidak sama. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Sejak turun dari mobil di ujung jalan kampung, dada Arga terasa sempit, seperti ada perasaan yang menekan dari dalam. Arga berdiri diam di depan rumah kayu sederhana yang dulu menjadi seluruh dunianya. Rumah itu tidak besar, cat kayunya sudah memudar dimakan waktu. Namun di tempat itulah ia tumbuh, di tempat itulah ibunya membesarkannya dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Di tangannya masih tergenggam koper hitam yang ia bawa dari Hong Kong. Koper itu berisi pakaian mahal, dokumen bisnis, dan hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun merantau. Nilainya mungkin miliaran, namun saat ini semua itu terasa tidak berarti. Yang ia inginkan hanya satu, melihat ibunya. Arga menatap rumah itu lebih lama. Dinding kayunya masih berdiri seperti dulu. Jendela kecil di samping rumah masih tertutup tirai lusuh yang pernah berkali-kali dijahit oleh tangan ibunya. Halaman kecil tempat ia dulu bermain layangan juga masih ada, meskipun kini dipenuhi rumput liar. Semua terlihat sama, namun suasananya terasa berbeda. Tidak ada asap tipis yang biasanya keluar dari dapur. Tidak ada suara piring yang saling beradu. Tidak ada langkah kaki ibunya yang biasanya tergesa keluar ketika mendengar Arga pulang. Hanya ada keheningan. Arga melangkah mendekati pintu. Tangannya terangkat perlahan lalu mengetuk pelan. Tok, tok. Tidak ada jawaban. Ia menunggu beberapa detik. Tetap sunyi. Perasaan aneh mulai menjalar di dadanya. Arga mencoba memutar gagang pintu. Pintu itu tidak terkunci. Ia mendorongnya perlahan. Engsel kayu tua itu berderit panjang, memecah keheningan sore yang terasa semakin berat. Ketika pintu terbuka, ruangan di dalam rumah terlihat redup. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya debu yang melayang pelan di udara yang diterangi cahaya matahari sore. Arga berdiri di ambang pintu. Rumah itu kosong, dan kesunyian di dalamnya terasa jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Arga melangkah perlahan memasuki rumah. Langkahnya terasa hati-hati, seolah ia takut memecah kesunyian yang sudah terlalu lama mengendap di tempat itu. Cahaya sore masuk melalui celah jendela kecil, menerangi lantai kayu yang mulai kusam. Di ruang utama, meja kayu kecil masih berada di tempatnya. Kursi tua yang dulu sering dipakai ibunya duduk sambil menunggu air mendidih juga masih berdiri di sisi meja. Lemari pakaian sederhana di sudut ruangan pun masih sama seperti yang ia ingat. Namun, semuanya dipenuhi debu tipis. Seolah rumah itu sudah lama tidak dihuni. Arga berjalan menuju dapur di bagian belakang rumah. Kompor tanah liat masih berada di sudutnya, tetapi kini terlihat kering dan berdebu. Tidak ada bekas api yang baru dinyalakan. Panci yang biasanya dipakai ibunya memasak hanya tergeletak diam di atas rak kayu. Kosong, tidak ada bau masakan, tidak ada tanda kehidupan. Perasaan tidak enak mulai tumbuh di dada Arga. Ibunya bukan orang yang akan membiarkan rumah menjadi seperti ini. Selama hidup mereka yang sederhana, wanita itu selalu menjaga rumah tetap bersih. Setiap pagi ia menyapu halaman, menata dapur, dan memastikan rumah kecil mereka tetap terasa hangat. Arga berjalan menuju kamar kecil di samping ruang utama. Ia mendorong pintunya perlahan. Di dalamnya tempat tidur sederhana masih berada di sudut ruangan. Selimut tipis di atasnya terlipat rapi, seperti baru saja dirapikan. Di dinding tergantung sebuah foto lama. Foto dirinya ketika masih kecil bersama ibunya. Arga mendekat dan mengambil foto itu.
Di dalam gambar itu, ibunya tersenyum lebar. Wajahnya terlihat cerah, meskipun pakaian yang dikenakan sangat sederhana. Senyum yang dulu selalu membuat Arga merasa rumah adalah tempat paling aman di dunia. Arga menatap foto itu beberapa saat. Namun ketika ia mengangkat pandangannya kembali ke kamar yang sunyi, dadanya terasa semakin berat. Rumah ini masih berdiri, semua barang masih ada. Namun kehidupan yang dulu mengisi setiap sudutnya, seolah telah menghilang. Arga keluar dari rumah dengan langkah pelan. Pintu kayu ditutupnya perlahan, seolah ia masih berharap ibunya tiba-tiba muncul dari dalam. Namun halaman tetap sunyi. Ia berjalan menuju jalan kampung yang dulu sangat ia kenal. Jalan tanah itu masih sama seperti yang ia ingat. Beberapa rumah bambu masih berdiri di kanan kiri, dan suara ayam sesekali terdengar dari halaman warga. Beberapa orang yang lewat sempat menoleh ke arahnya. Sebagian dari mereka tampak mengenali wajah Arga. Namun ekspresi mereka terasa aneh. Bukan senang, bukan pula terkejut. Lebih seperti orang yang tidak tahu harus bersikap bagaimana. Ada yang menatap sebentar lalu memalingkan wajah. Ada pula yang langsung berjalan lebih cepat seolah tidak ingin terlibat. Perasaan tidak nyaman mulai kembali muncul di dada Arga. Langkahnya akhirnya membawanya ke warung kecil di ujung jalan kampung. Warung itu dulu selalu ramai setiap sore. Para bapak duduk minum kopi, sementara anak-anak membeli jajanan. Kini beberapa pria masih duduk di bangku kayu panjang. Namun ketika Arga mendekat, percakapan mereka tiba-tiba berhenti. Suasana langsung menjadi sunyi. Semua mata tertuju padanya. Di antara mereka, Arga mengenali wajah Pak Darto, pria yang dulu sering membantu memperbaiki pagar rumah mereka. Rambutnya kini lebih putih dari yang Arga ingat. "Kamu pulang, Arga?" tanya Pak Darto pelan. Arga mengangguk. "Iya, Pak, baru sampai." Ia menarik kursi kayu dan duduk di depan mereka. Lalu ia langsung bertanya, "Pak, ibu saya di mana?" Pertanyaan itu membuat suasana berubah semakin canggung. Beberapa pria saling berpandangan. Ada yang menunduk, ada yang pura-pura sibuk mengaduk kopi di gelasnya. Pak Darto tidak langsung menjawab. Ia menatap gelas kopinya cukup lama seolah sedang mencari kata yang tepat. Akhirnya ia berkata pelan, "Sudah lama kamu tidak pulang." Arga menarik nafas pendek. 7 tahun, jawabnya. Hening beberapa detik menyelimuti warung kecil itu. Lalu dari sudut bangku, seorang pria berkata dengan suara hampir seperti bisikan. "Katanya, ibumu membawa sial." Arga langsung menoleh tajam. "Apa?" Pria itu tampak menyesal telah bicara. Ia segera menunduk dan tidak melanjutkan kalimatnya. Sementara pria-pria lain di warung hanya saling menatap tanpa berani berkata apa-apa. Angin sore masuk melalui pintu warung yang terbuka, membuat tirai plastik di sana bergoyang pelan. Di tengah keheningan itu, Arga mulai merasakan sesuatu yang lebih berat dari sekedar rasa bingung. Seolah seluruh kampung mengetahui sesuatu tentang ibunya. Namun tidak ada satupun yang berani mengatakannya dengan jelas. Arga berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan di belakang kampung. Jalannya sempit dan jarang dilewati. Rumput liar tumbuh tinggi di beberapa bagian, seolah sudah lama tidak ada orang yang melintas di sana. Semakin jauh ia berjalan, pepohonan menjadi semakin rapat. Cabang-cabang pohon menggantung rendah, membuat cahaya matahari sore hanya menembus sedikit ke tanah. Suasana perlahan berubah sunyi. Hanya suara langkah Arga yang terdengar di antara daun-daun kering yang terinjak. Sesekali angin berhembus pelan, membuat dedaunan bergesekan dan menambah kesan sepi di dalam hutan itu. Arga terus berjalan, mengikuti jalan setapak yang memanjang ke dalam. Sekitar 10 menit kemudian, langkahnya perlahan melambat. Di kejauhan, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Sebuah bangunan kecil. Ketika ia mendekat,
bentuknya semakin jelas. Itu adalah sebuah gubuk. Bangunannya terlihat sangat sederhana, bahkan hampir menyatu dengan tanah di sekitarnya. Sebagian dindingnya terbuat dari batang kayu tua yang disusun seadanya. Atapnya tertutup tanah dan rumput liar yang tumbuh tidak teratur. Jika dilihat dari jauh, tempat itu benar-benar tampak seperti bagian dari tanah hutan. Seolah gubuk itu sengaja disembunyikan dari dunia luar. Arga berhenti beberapa langkah dari pintu kayu kecil di depannya. Pintu itu terlihat tua dan kasar. Tidak ada jendela, hanya satu celah kecil di samping dinding. Dadanya berdebar semakin keras. Sulit baginya membayangkan seseorang bisa tinggal di tempat seperti ini. Apalagi ibunya. Apakah benar ibunya hidup di gubuk kecil yang terpisah dari kampung ini? Arga menarik napas panjang. Ia perlahan mengangkat tangannya, bersiap mengetuk pintu kayu itu. Namun sebelum sempat melakukannya, terdengar suara kayu bergeser dari dalam. Pintu gubuk itu tiba-tiba terbuka perlahan. Pintu gubuk itu terbuka perlahan. Dari dalam bayangan yang gelap, seorang wanita tua melangkah keluar. Tubuhnya terlihat sangat kurus, bahkan hampir rapuh. Tangannya memegang sebuah tongkat kayu yang digunakan untuk menopang langkahnya. Ia berjalan dengan sangat hati-hati, seolah setiap langkah harus dipastikan terlebih dahulu. Arga berdiri mematung beberapa langkah dari pintu. Ketika cahaya sore menyentuh wajah wanita itu, napas Arga terasa berhenti seketika. Ia mengenali wajah itu. Garis pipinya, bentuk hidungnya, semuanya sangat ia kenal. Itu ibunya. Namun, ada sesuatu yang membuat jantung Arga seperti berhenti berdetak. Mata wanita itu tidak seperti mata orang yang sedang menatap sesuatu. Seluruh bagian matanya tampak putih keruh, seperti tertutup kabut tebal. Tatapannya kosong, tidak memiliki arah. Tidak ada fokus di sana. Tidak ada kehidupan. Ibunya tidak bisa melihat lagi. Wanita itu memiringkan kepalanya sedikit, seperti mencoba menangkap suara di sekitarnya. "Siapa?" tanyanya pelan. Suaranya serak dan lemah, seperti suara yang sudah lama jarang digunakan berbicara. Arga mencoba membuka mulutnya, namun dadanya terasa terlalu penuh. Tidak ada suara yang keluar. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang terasa sangat berat. Akhirnya Arga berhasil berbisik pelan. "Ibu, ini Arga." Tubuh wanita tua itu langsung membeku. Tongkat di tangannya sedikit bergetar. Ia mengangkat wajahnya perlahan, meskipun matanya tetap tidak memiliki arah pandang yang jelas. "Siapa?" bisiknya lagi, kali ini lebih pelan. Arga melangkah satu langkah mendekat. "Ibu, ini Arga." Wanita itu mengangkat tangannya dengan gemetar, meraba udara kosong di depannya seperti sedang mencari sesuatu yang sangat ia rindukan. Arga segera meraih tangan itu. Begitu jari-jari mereka bersentuhan, wanita itu terdiam. Tangannya yang kurus perlahan meraba wajah Arga, dari pipi, ke dagu, lalu ke keningnya. Gerakan itu sangat hati-hati, seperti seseorang yang mencoba mengenali wajah yang hanya tersisa dalam ingatan. Beberapa detik kemudian, air mata mulai mengalir dari matanya yang putih keruh. "Arga?" bisiknya lirih. Arga tidak mampu menahan dirinya lagi. Ia langsung memeluk ibunya erat. Tubuh wanita itu terasa sangat ringan di dalam pelukannya. Tulang bahunya terasa jelas di tangan Arga, seperti tubuh yang sudah terlalu lama hidup dalam kekurangan. Arga menahan napasnya yang mulai tidak teratur. 7 tahun ia membayangkan kepulangan ini. Ia membayangkan ibunya akan menyambutnya dengan senyum hangat di depan rumah. Namun bukan seperti ini. Bukan di depan gubuk kecil di tengah hutan. Dan bukan dengan mata yang tidak lagi bisa melihat dunia. "Ibu?" suara Arga bergetar. "Kenapa ibu tinggal di sini?" Wanita tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil di dalam pelukan anaknya. Senyum yang sangat lemah, namun masih penuh kehangatan yang sama seperti dulu. Tangannya yang kurus menepuk pelan punggung Arga. "Tidak apa-apa, Nak.
katanya lembut. Jawaban itu justru membuat dada Arga semakin terasa sesak. Ia perlahan menarik tubuhnya agar bisa melihat wajah ibunya. Tatapannya kembali jatuh pada mata putih keruh itu. Perasaan sakit kembali menusuk dadanya. "Ibu, siapa yang melakukan ini?" tanya Arga dengan suara lebih pelan. Namun ibunya hanya menggeleng perlahan. "Sudah, tidak perlu dibicarakan." Arga menunduk sebentar. Jawaban itu tidak membuat hatinya tenang. Justru membuat perasaan sakit di dalam dirinya semakin dalam. Ia menoleh ke belakang ibunya. Gubuk kecil itu berdiri diam di tengah hutan, setengah tertanam di tanah, seperti tempat yang sengaja dijauhkan dari dunia. Tempat itu hampir lebih mirip liang tanah daripada rumah. Dan di sanalah ibunya hidup selama ini, sendirian, buta, terpisah dari kampung yang dulu pernah menjadi rumah mereka. Malam itu Arga kembali ke kampung. Langkahnya terasa lebih cepat dari sebelumnya. Pikirannya dipenuhi bayangan gubuk kecil di tengah hutan dan wajah ibunya yang kini tidak lagi bisa melihat. Lampu-lampu rumah mulai menyala di sepanjang jalan kampung. Suara orang berbincang terdengar dari beberapa halaman, seolah kehidupan berjalan seperti biasa. Namun bagi Arga, semuanya terasa berbeda. Ia langsung menuju warung kecil di ujung jalan. Beberapa pria masih duduk di sana, minum kopi di bawah lampu kuning yang menggantung di langit-langit warung. Ketika mereka melihat Arga datang, percakapan langsung berhenti. Suasana kembali menjadi sunyi. Arga berdiri di depan mereka. "Kalian tahu ibu saya tinggal di hutan," katanya dengan suara yang tenang namun tegas. Tidak ada yang menjawab. Beberapa pria menunduk. Ada yang berpura-pura sibuk dengan gelas kopinya. Akhirnya Pak Darto menghela nafas panjang sebelum berbicara. "Beberapa tahun lalu, banyak kejadian aneh di kampung ini," katanya pelan. Arga menatapnya tanpa berkedip. "Hanya karena itu?" tanyanya dengan suara tertahan. Beberapa pria terlihat tidak nyaman. Seorang pria yang duduk di ujung bangku akhirnya berkata pelan, "Ada yang terus menyebarkan cerita itu." Arga langsung menoleh. "Siapa?" Pria itu tampak hendak menjawab. Namun Pak Darto segera menatapnya tajam. Warung kecil itu kembali tenggelam dalam keheningan. Angin malam masuk melalui pintu yang terbuka, membuat tirai plastik bergoyang pelan. Arga menatap satu persatu wajah di depannya. Kini ia semakin yakin, apa yang terjadi pada ibunya bukan hanya kesalahpahaman. Ada seseorang di kampung ini yang sengaja membuat ibunya dijauhi oleh semua orang. Malam berikutnya, rumah lama Arga kembali terasa sunyi. Lampu kecil di ruang utama menyala redup. Arga duduk sendirian di kursi kayu. Pikirannya terus berputar memikirkan semua yang ia dengar tentang ibunya. Suara ketukan pelan tiba-tiba terdengar dari pintu. Tok, tok. Arga berdiri dan membuka pintu. Di depan rumah berdiri seorang pria tua dengan tubuh sedikit membungkuk. Wajahnya dipenuhi kerutan usia. Arga mengenalinya. Itu Pak Hasan, salah satu warga lama kampung yang dulu sering datang ke rumah mereka. "Boleh saya masuk?" tanya Pak Hasan pelan. Arga mengangguk dan mempersilahkannya masuk. Pria tua itu duduk di kursi kayu sambil memegang topinya. Ia terlihat ragu, seperti membawa sesuatu yang berat untuk diucapkan. Beberapa saat mereka hanya terdiam. Akhirnya, Pak Hasan berbicara dengan suara pelan. "Cerita tentang ibumu tidak muncul begitu saja." Arga menatapnya tajam. "Maksud Bapak?" Pak Hasan menarik napas panjang. Ada yang memulainya. Jantung Arga terasa berdegup lebih keras. "Siapa?" tanyanya. Pak Hasan tidak langsung menjawab. Ia menatap Arga cukup lama, seolah memastikan bahwa Arga siap mendengar kebenaran yang selama ini tersembunyi. Akhirnya ia berkata pelan, "Kamu sudah bertemu orangnya hari ini." Arga terdiam. Dalam sekejap, satu wajah langsung muncul di pikirannya. Randy, pria yang dulu paling dekat dengan keluarganya. Orang yang sering datang membantu ibunya memperbaiki rumah, mengangkat kayu bakar,
bahkan menemani mereka saat Arga masih kecil. Seseorang yang dulu Arga anggap seperti keluarga sendiri. Pak Hasan kembali berbicara. Tanah keluargamu sekarang sangat mahal. Kota semakin mendekat ke kampung ini. Banyak orang kota ingin membeli tanah di sini. Arga mulai memahami arah pembicaraan itu. Ibumu satu-satunya yang memiliki hak atas tanah itu, lanjut Pak Hasan. Selama dia masih tinggal di sini, tidak ada yang bisa mengambilnya. Arga perlahan menggenggam tangannya. Potongan-potongan cerita yang selama ini terasa membingungkan mulai tersusun di pikirannya. Cerita tentang ibunya yang bawa sial, warga yang tiba-tiba menjauh, ibunya yang dipaksa hidup sendirian di hutan. Semua itu bukan kebetulan. Seseorang sengaja membuatnya terjadi. Dan kini Arga akhirnya mengerti satu hal. Ini bukan sekadar kesalahpahaman. Ini adalah pengkhianatan. Keesokan paginya, Arga kembali berjalan menuju hutan di belakang kampung. Di tangannya, ia membawa sebuah tas berisi makanan, pakaian bersih, dan beberapa barang yang ia kumpulkan dari rumah lama mereka. Langkahnya lebih mantap dibandingkan hari sebelumnya. Kini, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Jalan setapak itu masih sama sunyinya. Rumput liar bergoyang pelan tertiup angin pagi, sementara cahaya matahari menembus sela-sela pepohonan. Beberapa menit kemudian, gubuk kecil itu kembali terlihat di antara pepohonan. Ibunya sudah duduk di depan pintu. Seolah ia sudah tahu seseorang akan datang. Ketika Arga mendekat, wanita tua itu sedikit memiringkan kepalanya. "Kamu kembali, Nak," katanya lembut. Arga berhenti di depannya dan tersenyum, meskipun matanya terasa hangat. "Iya, Bu." Ia duduk di samping ibunya dan meletakkan tas di tanah. "Bu, kita tidak akan tinggal di sini lagi." Ibunya tersenyum kecil, senyum yang penuh ketenangan meskipun wajahnya terlihat lelah oleh waktu. "Ibu sudah terbiasa di sini," jawabnya pelan. Namun, Arga menggeleng perlahan. "Sekarang aku sudah pulang." Ia menggenggam tangan ibunya dengan lembut. Wanita tua itu mengangkat tangannya dan kembali meraba wajah Arga perlahan, seperti yang ia lakukan kemarin. Jari-jarinya menyentuh pipi, kening, lalu rambut anaknya. Gerakan yang penuh kasih yang tidak pernah berubah sejak dulu. "Ibu tidak perlu melihat untuk tahu ini kamu," bisiknya. Kalimat itu membuat dada Arga terasa penuh. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Ia memeluk ayahnya erat. Angin hutan berhembus pelan di sekitar gubuk kecil itu. Daun-daun bergesekan lembut, seolah ikut menjadi saksi pertemuan yang sudah terlalu lama tertunda. Di dalam pelukan itu, ibunya berbisik pelan, "Ibu tahu kamu pasti pulang." Arga memejamkan matanya. Untuk pertama kalinya sejak ia kembali ke kampung ini, ia tidak lagi merasa sendirian.